Halo, perkenalkan nama saya Putu Gede. Di sini saya akan mensimulasikan ya, secara sederhana gitu ya. Bagaimana sih cara kerja dari sebuah motor DC gitu ya. Motor DC yang sangat sederhana. Gitu. Kita bisa lihat di sini itu ada terdiri dari dua komponen besar ya dari sebuah motor gitu. Motor apapun dia. Ini adalah motor untuk ini adalah stator gitu ya. Stator adalah komponen yang tidak bergerak gitu ya. Tidak akan kemana-mana dia. Bisa saja itu sebuah koil ataupun sebuah medan magnet permanen dia. Seperti ini ya. Inilah magnet permanen dia. Oke. Eh, sekarang kita akan ke ini, yang komponen bergerak ini. Ini adalah yang namanya adalah rotor. Rotor. Ini adalah yang namanya rotor. Rotor adalah suatu benda yang bergerak dia. Benda yang bergerak di dalam motor dia. Motor listrik gitu. Untuk bagian-bagian kecilnya kita bisa bedakan di sini. Untuk di bagian stator itu terdiri dari yang namanya magnet gitu ya. Magnet ataupun koil. Bisa aja magnet, bisa aja koil. Dan untuk di rotornya sendiri itu ada beberapa bagian gitu ya. Yang ini adalah jangkar, yang ini adalah jangkarnya. Ini adalah komutatornya. Ini adalah komutator yang hitam ini untuk mengantarkan tegangan dari sumber dia. Dari sikat ya, dari sikat ke koil. Ini saya sikatnya itu saya taruh di bawah tuh. Saya anggap sikatnya itu lurus seperti ini. Lurus seperti ini dan ini lurus seperti ini. Ini yang bersentuhan dia dengan komutatornya. Ini adalah sebuah koil ya. Koil yang berfungsi untuk menghantarkan arus agar terciptanya itu medan elektromagnet. Yang magnet yang tercipta dari adanya arus yang mengalir. Dan inilah koil, kumparan koilnya di sini. Kita sebut kumparan koil ya. Di sini ada jangkar. Dan di belakangnya itu sebenarnya ada sikat gitu ya. Sikat buat mengantarkan ini. Oke, setelah itu ini adalah sumbernya. Dan ini simulasi ini saya taruh di sini adalah tegangan plusnya dia. Di sini adalah tegangan minusnya itu. Dan yang di motor pun sama itu. Ini adalah inputnya untuk plus untuk di motor dan inilah negatif dia. Saat pembelian pun pasti ada. Yang akan menentukan sebuah arah kemana motornya itu akan bergerak. Apakah dia bergerak searah jarum jam atau kebaliknya itu. Oke. Untuk sepertinya sudah untuk bagian-bagian motornya dia. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan sedikit dia cara kerja dari sebuah motor DC dia. Motor DC yang umum gitu. Biasanya itu dari elektron dia, dari arusnya itu. Arusnya mengalir dari sumber dia, sumber baterai atau apapun dia, yang DC. Sumbernya mengalir dari sini, dari nilai plus ini. Dari nilai plus dia bahkan ke sikat dia. Dari sikat ke komutator dia. Ini adalah komutatornya. Komutator, dari komutator ke koil. Maaf ya, ini adalah koil dia. Ini lilitan-lilitan koil ini yang bakal menghasilkan sebuah medan ini dia. Medan elektromagnet. Magnet yang tercipta dari medan medan arus dia. Medan ya itulah ya. Yang tercipta dari arus dia. Saat arusnya mengalir dari sini, dia akan menciptakan medan elektromagnet. Yang di sini saya bisa tulis itulah
kita akan anggap ini adalah selatan dan inilah utara untuk medan elektromagnetnya ya, yang tercipta dia. Medan magnet selalu ada kutub utara dan kutub selatannya. Dan di sini saya akan gambarkan inilah kutub selatan dan ini adalah kutub utara. Setelah itu arus masih tetap mengalir dari sini di komutator yang ini. Inilah kuil yang kedua dia untuk jangkar dia. Ini adalah komponen jangkarnya yang besi untuk menampung sebuah kuil dia. Yang nampung kuilnya gitu ya. Itu biasanya namanya jangkar. Dan ini adalah jangkar. Saya di sini tulis 2 dia, jangkar 2 dia. Ini adalah jangkar 3 dia. Jangkar 3 ini bisa saya tulis di sini tulis untuk arusnya itu dari sini mengalir ke sini dia. Dia akan mengalir dan dia akan elektronnya tuh bakal selalu ke sumbernya lagi gitu. Elektronnya lepas dari plus bakal kembali dia ke minus gitu ya. Maka dari itu di sini saya akan kan ini dari plus gitu ya. Dari tadi ini dari plus ke sini. Yang ini adalah kutub minus gitu. Dia bakal arusnya elektronnya bakal selalu ke negatif. Selalu bakal ke sumber lagi gitu. Oke, sudah sampai di sini kan. Setelah itu kan sudah tercipta namanya medan elektromagnet. Di sini saya tulis adalah utara dan inilah selatan. Dan ini adalah selatan dan inilah utara. Ntar saya tulis. Mana spidol saya? Oke. Inilah selatan itu ya. Ini adalah utara. N gitu, N. Oke. Saat terjadi medan elektromagnet ya. Medan elektromagnetnya itu terjadi. Ada dua sifat dari magnet yang saling bertemu ya. Saat dia bertemu kutubnya itu berbeda, dia bakal terciptanya saling tarik menarik gitu ya. Maka di sini adalah selatan dan di sini adalah utara. Maka akan terjadi tarik menarik dia. Seperti ini, tarik menarik dia ke sini. Sementara yang komutatornya si ketiga ini yang tadi dialiri arus, maka akan menciptakan sebuah medan elektromagnet yang ini adalah kutub utaranya dan inilah kutub selatannya. Saat dia masih berdekatan seperti ini, apa yang akan terjadi? Ini adalah kutubnya sama ya. Dan untuk sifat saat magnet bertemu yang kedua, saat kutubnya sama, dia bakal saling tolak menolak dia. Maka ini akan saling menjauhi dia. Maka dia akan terjadi dorongan seperti ini, tarik menarik, dan ini adalah dia terdorong oleh kutub yang sama dia dan kembali ke sini. Yang akan terjadi yang namanya tarik menarik dia karena kutubnya sama. Nah, seperti ini. Begitu pula seterusnya ya. Saat elektronnya mengalir dari tegangan positif dari arus dari sumber positif. Seperti ini dia akan lurus ke sini, kesikat, setelah itu kesikat ke komutator. Komutatornya itu dia nyambung dengan koil dia. Inilah koil nyambungnya itu elektronnya ke sini dan ke sini dia. Ke sini dan ini juga dialiri arus. Nah, ini juga ya. Ya,
Seperti itu adalah contoh sederhananya gitu ya. Sebenarnya untuk sebuah motor itu, motor DC itu, untuk yang singkatnya sederhananya itu seperti itu. Tidak perlu menggunakan rumus yang panjang-panjang gitu. Selama tahu konsep magnet gitu ya, eee, sifat-sifat magnet itu, maka kalian akan gampang untuk mengetahui, cara kerja dari magnet itu dari motor itu sendiri itu, apalagi itu motor DC. Beda cerita kalau motor induksi dia, yang AC, motor AC itu biasanya. Seperti ini ya, dia akan mengalir seperti ini kalau saya hubungkan dia ke positif. Inilah positif, ini negatif. Yang gerakan arah jarum jam searah jarum jam gitu ya. Tapi kalau saya balik tuh, sumbernya saya balik tuh. Di sini adalah minus, di sini adalah plus gitu ya. Maka putarannya pun akan terbalik seperti ini. Nah, karena karena kutub yang tadi, karena cara kerjanya itu sama, tapi arah arusnya yang berbeda. Jadinya seperti arah arah arusnya itu berbeda dia. Gimana ya? Eh, Mengikuti hand rule itu ya. Hand rule ini adalah arusnya, yang jempol adalah arusnya, dan ini adalah medan elektromagnetnya yang tercipta biasanya dia. Itu sesuai dengan tangan kita itu. Seperti ini. Ini adalah medan magnetnya dan ini adalah arusnya itu. Begitupun kita balik itu. Dia akan ke sini. Medan elektromagnetnya. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan kalau ada masukan, saran ataupun kritik, bisa taruh di kolom komentar agar videonya semakin meningkat, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akan tutup video ini dan semoga kalian paham sedikit gitu ya. Sedikit memahami, dan mohon maaf kalau penjelasan saya itu kurang gitu ya. Oke, sekian videonya.